Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 RC Praktikum Komputasi Statistik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Eliana dengan NIM 122450036. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai integration as an expectation. Integration as an expectation itu merupakan integrasi di dalam ekspektasi, di mana kita akan menghitung di sini yaitu dengan menggunakan fungsi x kuadrat. Kemudian apa sih sebenarnya integration as an expectation ini? Ini merupakan penghitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita memiliki fungsi fx dan ingin menghitung integral dari fungsi ini pada interval tertentu, maka integrasi tersebut dapat diinterpretasikan gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke contoh. Di sini kita menggunakan fungsi x kuadrat. Pertama, kita akan mendefinisikan fungsi fx dan px-nya. Kemudian kita akan mendefinisikan yaitu f, kita pakai function gitu. Function dalam kurung x berarti di mana x-nya itu kemudian kita pangkat. X-nya berarti kan x kuadrat tuh, berarti x pangkat 2. Kemudian kita juga menggunakan p. Kita mendefinisikan nilai p-nya itu berarti kita panggil function x, di mana kita di sini akan didistribusi nomor, berarti binom untuk distribusi normal. Di nom, kemudian di mana kita parameternya x dan menggunakan min itu rata-ratanya sama dengan 0, kemudian standar deviasinya sama dengan 1. Nah, di sini kita juga akan membuat untuk menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numeriknya, yaitu dari kita XP expectation gitu. Expectation berarti integral itu di R kita menggunakan integrate, IRA, integrate. Nah, ini integrate parameternya apa aja? Parameter yang kita punya berarti tadi function di sini kan dalam kurung, yaitu kita ngambil dari parameter x-nya, kemudian kita kalikan dengan fungsi fx-nya. Dan selanjutnya kita akan mengalihkan lagi dengan fungsi dari px-nya atau px-nya. Dan selanjutnya, nah di sini kita punya parameter selanjutnya, yaitu kita mau batas dari integralnya itu dari min t hingga sampai t hingga, berarti infinity sampai dengan dari minus t hingga sampai dengan t hingga gitu teman-teman. Infinity. Oke. Nah, di mana berarti kita mau apa di sini? Di sini kita akan ini X. Oh, ini Fx. Sorry. Nah, di sini berarti kita tanda kurung dikurangan 1. Dan berarti kita ngambil, kalau ngambil itu kayak kita ngambil cuplikan gitu dari dalam gitu. Kita mengambil dengan kode dolar ya. Itu berarti kita mengambil value. Nah, udah. Kemudian kita akan menampilkan di sininya biar ketampil. Berarti kita menggunakan print. Printnya apa? Kita paste. Kemudian kita definisiin dah nih expectation. Expectationnya itu berapa ya? Kemudian kita ambil dari fungsi yang mana? Fungsi yang kita udah ini nih, yang ini nih. Nah benar ini kita kopas aja biar nggak salah ke mengetikan begitu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita running berarti supaya kenapa ini expectation not found? Berarti di sini kan di sininya kita apa salah nih? Expectation.
Nah, di sini kita salah di sini. Harusnya kita di sini pakai dolar. Begitu. Nah, kan? Mari kita running. Infinity. Di mana infinity? Berarti di sini expectation INV. INV-nya itu kita harus definisiin terlebih dahulu dari integralnya Tx Fx. Oke, di sini kita bisa ambil, nah, expectation. Oh, kita running dulu satu-satu. Kita running dulu satu-satu. Nah, udah. Kemudian kita akan menghitung menggunakan integrasi integral numerik ya. Integral numerik. Nah, lanjut berarti kita di sini expectation. Udah, expectation. Udah, kemudian kita, nah, definisi ini seperti ini. Integrate. Nah, begitu integrate, integrate atau integrate. Nah, dalam kurung kita function, function, kemudian parameternya yaitu apa tadi? Parameternya x. Oke, kemudian kita lanjut fx-nya. Nah, udah. Kemudian kita dikalikan dengan apa? Dengan pi x. Nah, kemudian kita uh, batasi nih, yaitu dari minus hingga sampai dengan, nah, infinity itu, nah, harus pakai I gede, sampai minus hingga. Oke, nah, selanjutnya kita akan print dalam kurung paste, kemudian ekspektasinya berapa? Ekspektasi di sini yaitu X. Nah, kemudian kita running. Kan hasilnya maka, nah, ada ekspektasinya. Udah, ekspektasinya berarti berapa? 1 di sini, oke? Oke, selanjutnya kita akan membuat interpolation. Interpolation itu apa sih? Metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang kita ketahui. Nah, di sini kita itu ada beberapa, ada metode interpolation yang paling umum kita gunakan, yaitu ada linear interpolation dengan polynomial interpolation. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dengan linear interpolation. Oke? Nah, sini kita langsung aja. Untuk menginterpolasikan linear antara dua titik data, kita dapat menggunakan fungsi approx, APPP, ROX, dalam kurung, kemudian kita lanjutkan ke kode selanjutnya, gitu. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu nih dari titik datanya. Titik data. Jadi kita buat dulu titik datanya, kita mau berapa seperti itu. Kemudian kita inisiasikan X, misalnya. X menjadi, nah, kita di sini menggunakan vektor, berarti kita pakai C vektor, yaitu untuk vektor. Jadi kita pakai titik dari X-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita di titik Y-nya mau berapa gitu. Y-nya kita ambil jadi vektor juga, harus sama, 1, tapi datanya boleh, titiknya boleh beda ya guys. Tapi ininya harus sama gitu, bentuk datanya. 1, 4, terus 9, sama 16 gitu.
Kemudian kita akan 149. Oke, kemudian kita akan menggunakan fungsi approx. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi, kita singgung untuk interpolasi. Di sini kita intersect gitu. Interpretasi misalnya. Kita buat interpolation jadi interpret gitu. Dimana kita gunakan approach. Nah, di sini kan sudah ada di R-nya. Kemudian kita kasih parameternya yaitu buat X dan Y. Berarti titik datanya kan. Kita tadi untuk apa? Interpolation itu untuk mengetahui antara dua titik data gitu liniernya. Interpolasi linier antara dua titik data seperti itu. Maka dari itu interpolasi kita pakai approx dalam kurung X, Y, di mana kita mau CO-nya itu bernilai 2,5. Oke. Kemudian kita akan print. Kita untuk mengetahui nih hasilnya berapa sih. Biar kita nggak menekan-nekan. Berarti print seperti kayak yang integration itu paste dalam kurung lagi kita akan buat nih kita biar tampil buat nilai interpolasi pada X sama dengan 2,5 apa di sini. Hasilnya berarti di sini kita pakai koma. Terus interp ini dari yang ini udah kita definisiin. Kemudian kita apa? Mau ngambil dari Y. Gimana? Titik Y yang di seperti itu. Kemudian kita running, maka akan menghasilkan. Nah, kenapa ini kok error? Pas type. Berarti ada typo di sini, guys. Kita nggak boleh typo, berarti kita hanya dihapus. Jadi paste. Running. Nah, nilai interpolasi pas pada X sama dengan 2,5 ternyata 6,5. Kemudian, tadi kan kita interpolasi pada umumnya itu pakai dua ya, linear dan polinomial. Di sini kita selanjutnya akan membahas tentang polinomial interpolation. Gimana caranya? Caranya kurang lebih sama. Nah, di sini pertama kita pasti harus memfitkan dulu polinomial derajat 3 ke data gitu. Polinomial ini apa sih sebenarnya? Polinomial ini untuk interpolasi polinomial jelasnya. Kita bisa menggunakan fungsi poli dalam kurung untuk fitting polinomialnya dan fungsi predix untuk melakukan interpolasinya. Pertama kita akan melakukan fit polinom ada polinom. Oke, di sini berarti kita harus fit membuat fit polinomnya. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat ininya, kodenya yaitu dengan poly underscore fit. Kan kita mau fitin. Kemudian habis itu kita buat lm. Kemudian kita dari Y, nah kan Y mau apa? Buat tujuannya prediksi. Maka itu kita menggunakan ini. Terus sama selanjutnya kita akan menggunakan fungsi poli dalam kurung parameternya apa? Parameternya berarti X sama derajat 3. Kemudian oke lanjut kita akan melakukan prediksinya langsung nih dengan menggunakan prediksi nilai pada apa? Tadi pada X sama dengan 25 ya. Berarti kita samain aja pada X sama dengan 25. Oke, lanjut. Kemudian kita buat dulu predict value. Predict value-nya berapa? Kita inisiasi, yaitu predict value. Kita pakai fungsi predict. Kita pakai fungsi ini. Kemudian kita panggil lagi parameternya, yaitu poly dari ini. Kita udah definisiin polyfitnya. Kemudian apalagi kita mau dapat dari new data. New datanya berarti sama dengan data frame. Data dot frame.
Nah, di sini kan kita punya data frame, betul? Betul. Data frame sudah, kemudian kita akan mengisinya itu dengan ini, dengan X sama dengan 2,5 gitu. Kemudian kita akan melakukan untuk mengetahui tadi seperti tadi, jangan lupa pakai frase. Kemudian kita inspect ini nilai interpolasi dari polinomial pada X sama dengan 2,5 gitu. Kemudian kita panggil lagi apa? Berarti prediksinya. Nah, di sini berarti kita akan memberi koma. Koma yaitu prediksi dari value. Prediksi value yang mana? Nah, ini. Oke, kemudian kita run. Nah, oh ternyata kita apa nih? Kok error di sini? Polyfit di sini. Polyfit berarti kayaknya ini guys. Error, kita running lagi. Nah, nilai interpolasi polinomial pada X sama dengan 2,5 yaitu 6,25 pada polinomial. Sekian dari penjelasan integration sama interpolation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Teman saya Alianura Islami Pasha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Riemann. Riemann digunakan untuk menghitung nilai integral dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval dan memilih titik dalam setiap subinterval. Nah, di metode Riemann ini kita punya tiga metode, yaitu Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Riemann kiri ini kita gunakan dengan menggunakan nilai fungsi di ujung kiri setiap subintervalnya. Sedangkan Riemann kanan kita gunakan dengan menggunakan nilai fungsi di ujung kanan subinterval, dan Riemann tengah ini menggunakan nilai fungsi di titik tengah setiap subinterval. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Yang pertama, kode untuk Riemann kiri. Nah, di sini demand left ini digunakan sebagai parameter fungsi yang akan diintegrasi. Nah, di sini ada fungsi A, B, dan N. A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas, dan N adalah jumlah jumlah partisi. Setelah itu, kita akan melakukan loop untuk nilai fungsi dikali panjang interval di setiap subinterval. Setelah itu, nah ini akan kita lakukan looping. Setelahnya kita return sum-nya. Setelah itu kita akan mengintegrasikan fungsinya. Fungsinya 1/x², dan kita akan memanggil fungsinya dengan result Riemann, dan ini digunakan untuk menghitung integral dari fx pada interval 1,5 dengan 100 partisi. Nah, setelah itu eh, kita lanjut ke metode Riemann kanan. Di sini metode Riemann kanan itu sebenarnya hampir mirip dengan Riemann kiri. Sama fungsi Riemann right itu adalah untuk eh, titik evaluasi fungsi berada di ujung kanan setiap subinterval. Dan setelah itu fungsinya yang diintegrasikan adalah 1/x². Ini kita return juga. Itu kita hitung juga dengan Riemann right F15 100, yang mana saat intervalnya itu adalah 1,5 dan dengan 100 partisi.
Kita panggil dengan menggunakan result Riemann right. Setelahnya ada metode Riemann tengah. Riemann tengah ini juga hampir sama dengan eh, Riemann sebelumnya, dengan Riemann kiri dan kanan. Riemann mid ini digunakan untuk evaluasi fungsi pada titik tengah dari setiap subinterval, dan titik evaluasinya itu dihitung dengan rumus f a ditambah I dikurang 0,5 dikali D, di mana D ini adalah panjang subinterval dan I adalah indeks intervalnya. Di sini, maaf ada kesalahan sedikit. Nah, kita return sumnya. Setelah itu, fungsinya juga diintegrasikan. F function X kita gunakan, ini fungsinya adalah fx 1/x², dan ini untuk perhitungannya kita gunakan result Riemann might. Setelah itu kita print. Ya, maka kita print. Di sini untuk Riemann tengahnya itu ada 0,79, dengan absolute errornya itu adalah 1 dikali 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Setelah itu Riemann kirinya itu outputnya adalah 0,8194 sekian, dengan absolute errornya itu 1 dikali 10 pangkat min 7 juga, dan Riemann kanan itu outputnya adalah 0,781064, yang mana absolute errornya juga 1,1 dikali 10 pangkat min 7. Perbandingannya ini adalah eh, Riemann kiri hasilnya lebih besar dari nilai integral sebelumnya. Nah, hasil Riemann kanannya juga lebih kecil dari integral sebelumnya, dan midpoint Riemann-nya itu hasilnya lebih mendekati nilai sebelumnya karena menggunakan titik tengah sebagai representasi. Jadi di sini metode midpoint Riemann sum sering lebih disukai karena memberikan estimasi yang lebih baik dengan jumlah interval yang sama. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Perkenalkan, nama saya Raif Muhammad Noval dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada modul Integration as an Expectation, Interpolation, and Approximation. Nah, jadi saya akan melanjutkan penjelasan untuk bagian aproksimasi, yang mana pada bagian aproksimasi sendiri terdapat tiga metode, yaitu metode Riemann, metode Newton-Cotes, dan metode Romberg. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk metode Newton-Cotes gitu. Nah, jadi pada metode Newton-Cotes ini dia dia itu menggunakan polinomial untuk menghampiri nilai integralnya, seperti aturan trapezoidal dan Simpson. Nah, aproksimasi integral menggunakan Newton-Cotes ini diperoleh dari aproksimasi fungsi f(x) menggunakan polinomial Lagrange. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan trapezoid dan Simpson? Nah, jadi kalau metode trapezoid, dia itu polinomial aproksimasinya itu menggunakan polinomial linier atau order satu, yaitu aproksimasi fungsi dengan garis lurus antara dua titik. Nah, sedangkan kalau metode Simpson, atau polinomial aproksimasinya itu menggunakan polinomial kuadrat atau order 2, yaitu aproksimasi fungsi dengan parabola melewati tiga titik. Nah, kalau metode trapezoid ini sendiri itu kompleksitasnya itu lebih sederhana. Sedangkan metode Simpson itu pasti lebih rumit, soalnya dia kan aproksimasinya memakai polinomial kuadrat gitu kan. Nah, jadi kalau akurasi, masalah akurasi, metode trapezoid sebenarnya ini punya akurasi yang lebih rendah daripada metode Simpson, di mana metode Simpson ini memiliki akurasi yang lebih tinggi. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Untuk yang pertama itu trapezoid. Nah,
Untuk trapezoid itu sendiri kita bisa buat fungsinya function f. Nah, jadi untuk fungsi trapezoid ini dia itu memerlukan tiga argumen, yaitu f sebagai fungsinya dan a sebagai batas bawah dan b-nya ini sebagai batas atasnya. Untuk rumusnya itu tuh kalau metode trapezoid dia itu bakal mencari b min a atau panjang selangnya dibagi dengan dua. Jadi kita melihat nilai tengahnya gitu. Nah, habis itu lalu dikali dengan fungsi a ditambah fungsi pakai batas atas. Batas atas. Ini kan FA ini kan fungsi yang dengan A-nya ada apa batas bawah dan fungsi dengan batas atas gitu. Mhm. Nah, misal kita langsung ke contoh contohnya aja. Kita punya fungsi f itu eksponensial dari x. Nah, jadi kalau kita ingin mencari nilai nilai apa aproksimasi integralnya, kita langsung aja ke menggunakan fungsi yang tadi kita inisialisasi dengan nama trapezoid. Ini dengan f merupakan fungsi, argumen fungsi, dan dari sini, habis itu batas bawahnya 0 dan batas atas misal 3. Itu kita langsung aja print, langsung kita running aja. Nah, untuk fungsi eksponen x itu kalau kita gunakan trapezoid, dia bakal menunjukkan hasil berupa 31,62831. Ini untuk aproksimasi integralnya. Nah, kita coba cek juga. Sebenarnya berapa sih kalau nilainya itu aslinya? Nah, sedangkan nilai sebenarnya dari fungsi eksponen x ini kalau diintegralin itu sebenarnya itu hasilnya itu bakal 19,08. Jadi antara 31 dan 19,08 itu kan jauh banget sih. Nah, itulah makanya kalau trapezoid ini akurasinya lebih rendah daripada metode Simpson. Nah, ini kan karena bisa juga kan ini karena selangnya itu cuman dibagi ke dua partisi. Nah, coba kalau misalnya kita pakai trapezoid dengan partisi ini lebih dari dua gitu atau n partisi. Soalnya kan kalau dua partisi pasti dia nilainya itu yang dicari itu kan jadi tengahnya gitu. Kita jadi cuman membagi dua partisi antara yang partisi satu dan partisi dua gitu. Kita menghitung trapez trapez ini berdasarkan luas trapesium itu kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan n partisi ingin mencari sebanyak n partisi itu kan pasti akurasinya itu kan bakal lebih tinggi daripada yang dua partisi gitu. Nah, itu ada yang namanya multi trapezoid.
Nah, perbedaannya dengan trapezoid biasa, dia kan kalau trapezoid biasa tadi itu kan cuma membagi ke dalam dua partisi. Sedangkan untuk multi trapezoid ini dia bakal membagi ke dalam selangnya itu ke dalam n partisi. Langsung kita buat fungsinya aja. Oke, function f, koma a, koma b, koma n. Nah, jadi kan kalau di trapezoid biasa dia itu kan cuman nerima argumen tuh f, a, dan b. Sedangkan untuk di multi trapezoid dia itu bakal menerima argumen f, a, b, sama n. Yang mana f itu kan tadi fungsinya, a itu batas bawah, b itu batas atasnya, dan n-nya itu tuh partisinya. Kita tuh pengen membagi selang a sampai b kurang a ini menjadi berapa partisi gitu. Kalau kalau di rumusnya trapezoid tadi ini nih, nilai duanya ini yang bakal kita ubah. Kan tadi kan kalau di trapezoid biasa dia kan cuma membagi ke dalam dua partisi. Nah, kalau di multiple trapezoid ini dia bakal membagi ke n partisi gitu. Nah, definisikan dulu nilai selangnya itu kan b kurang a dibagi n. Nah, lalu kita simpan nilai totalnya dalam kurung a for i in satu sampai yang satu yang satu sama sama plus dua kali s satu kali dengan b. Nah, meski sam Nah, jadi untuk di multiple trapezoid sendiri, ini kita perlu yang tadi kan mendefinisikan nilai D atau nilai jarak antar panjang antar partisinya gitu. Nah, habis itu kita definisikan juga sum yang menyimpan nilai awalnya itu sebagai FA atau fungsi dari ketika dimasukkan X-nya itu sama dengan batas bawahnya. Nah, habis itu kita lakukan perulangan dengan sum dan dikalikan dengan F di- dikali A ditambah tambah I kali D. Nah, ini kan D tadi itu kan partisinya. Nah, jadi se semakin panjang itu kan jadi maka luasnya itu apa panjang partisinya semakin misal kalau yang pertama itu kan berarti partisinya kan masih satu. Kita menghitung yang partisi awal jadi satu dikali D. Nanti kalau partisi selanjutnya jadi dua dikali D gitu. Ditambahkan dengan nilai A-nya, nilai awal apa batas bawahnya. Nah, nanti dia bakal mereturn nilai dari D dikali dengan sum dan dibagi dua gitu. Nah, langsung kita contoh ke fungsinya. Misal kita punya fungsi sama yang kayak yang tadi aja ya. Function X eksponen X. Nah, kita pakai nol
Diterapkan itu kita pakai fungsi untuk F, batas bawah yang tadi itu 0, batas atasnya ada di 3. Untuk partisinya misal kita ingin bagi ke 1000 partisi biar akurasinya lebih tinggi gitu. Coba kita running. Nanti bangkit. Nah, jadi antara kalau kita pakai multi trapezoid dengan partisinya itu sebanyak 1000, dia itu bakal apa menghasilkan nilai aproksimasinya itu aproksimasi integralnya sebesar 19,0855. Ini kan udah mendekati banget ya yang tadi awal nih. Kalau yang berdasarkan analitik itu kan nilai integralnya itu 19,0855. Nah, kalau kita pakai multi trapezoid dia tuh 19,08,855 nya. Ini kan selisihnya kecil banget cuman berapa tuh? 0,0001. Jadi kalau kita membagi selangnya itu semakin banyak, maka ini akurasinya itu bakal semakin bagus. Coba kita ubah lagi. Tuh, kita bagi partisnya sebagai sebanyak 10.000, nah dia bakal nilai nilai aproksimasinya bakal sama tuh antara yang aproksimasi sama nilai sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan nilai aproksimasi yang dengan akurasi yang tinggi itu perlu kita tuh perlu membagi ke partisinya itu menjadi lebih banyak gitu. Kalau bisa tuh kayak ibaratnya kalau di kurva itu apa kalau di ada tampilan grafik gitu kan. Nah, kita itu bagi gitu setiap barisnya. Jadi semakin banyak partisinya, maka dia bakal ngasilin hasil aproksimasi yang lebih akurat daripada partisi yang lebih rendah nih. Kalau tadi kan yang partisi cuma 2, dia hasilnya jauh banget tuh, 31. Kalau kita 1000 tadi kan dapatnya ini kan yang ini masih 555. Nah, kalau kita max 10.000 tuh udah sama persis. Nah, ini untuk multiple trapezoid. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Simpson, multiple Simpson. Nah, kan tadi kan kalau metode Simpson ini dia itu kan membagi apa aproksimasinya itu kan make polinomial kuadrat. Jadi berbeda dengan yang trapezoid itu kan make yang linier. Nah, jadi coba kita langsung ke contohnya aja. Kita definisikan fungsinya dulu. Sim sama dengan function f, a, b, n. Nah, untuk multiple Simpson juga itu dia itu memerlukan argumen berupa f yang mana fungsinya dan a itu batas bawah tadi dan b-nya itu batas atas dan n berapa banyak partisi yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita definisikan juga nilai d-nya sama ya seperti metode apa multiple trapezoid tadi dengan b min a bagi n. Ini untuk melihat jarak antar partisinya, panjang antar partisinya itu. Nah, selanjutnya kita juga definisikan nilai sumnya sama ke saya yang trapezoid, sum F sama dalam quote, sum sama dengan FA. So, kita lakukan juga perulangan for I in 1 sampai N min 1.
Nah, kita lakukan pengkondisian juga if nilai nilainya itu sama if apa i-nya itu genap. Jika genap, jadi kalau if mod 2 sama dengan sama dengan satu. Nah, ini kalau ini pengecekan jika indeksnya berarti kalau sama dengan satu tuh sama berarti ganjil. Itu nilai sumnya itu bakal sum sum ditambah 4 dikali F dalam kurung A ditambah I kali D. Ini untuk kalau ininya nilai I-nya itu ganjil atau partisinya itu yang partisi ganjil, bagian ganjil. Nah, selanjutnya kita juga buat pengkondisian untuk yang kondisinya jika dia genap, maka nilai samnya itu ini nilai samnya itu bakal sama kayak yang di multi trapezoid tadi, yang sum sama dengan sum plus 2 kali FA tambah I dikali D. Jadi kalau misal samnya itu apa nilai I-nya itu genap, dia tuh bakal lakukan apa perhitungannya berdasarkan metode trapezoid sebelumnya. Kali F A ditambah I dikali dengan D. Itu selanjutnya kita bakal di sini Bro. Kita bakal ngitung juga untuk pas kondisi jika udah sampai nilai N atau sudah sampai apa partisi terakhir gitu. Tambah S tambah N dikali dengan D. Itu kita bakal mereturn nilainya return D kali sum bagi 3. Nah, untuk di metode multiple Simpson ini kita pakai Simpson 1/3. Nah, jadi kita itu bakal mengembalikan hasil akhir apa masing-masing berintegralnya itu dengan mengalihkan nilai D dengan sum lalu dibagi dengan 3. Tadi kan kalau di multiple trapezoid kita membaginya dengan 2. Jadi kalau di Simpson ini bakal bagi dengan 3. Lanjut, misal kita ke contoh fungsinya aja. Dan X, misal sama kayak tadi dulu, jadi eksponen X tadi ya. Hmm, Sim F, batas tadi itu 0, itu 3, habis itu ada 100 coba deh. Nah, nih, kalau di trapezoid itu kan kita kalau nih 100, misal kalau kita bagi partisinya sebagai 100 tuh, dia hasilnya itu beda sama yang nilai sebenar apa nilai hasil aproksimasinya itu beda sama nilai sebenarnya integral sebenarnya. Nah, kalau di multiple Simpson, nah kita bagi partisi sama sama aja kayak kita bagi partisinya itu tuh 100, dia udah sama sama nilai sebenarnya 19,08554 tuh. Jadi nih untuk metode metode Simpson ini dia akurasinya itu lebih tinggi daripada metode trapezoid. Ini misal kita lagi ke contohnya lagi nih. Contoh fungsinya F. Misal kita punya fungsi F sama dengan function X itu kayak dua dua pangkat X.
provinsi yang trapezoid equal trapezoid. Jadi kita definisikan dengan multitab F, batas atasnya, batas bawahnya misal 0, sama kayak tadi aja. 0, besok batas atasnya 3, partisinya 1000, 100 saja kalian. Nah, ini kalau yang trapezoid kita juga buat sih sama. Kamu 3, kamu 100. Nggak bisa. Nah, untuk apa fungsi 2 pangkat X untuk multiple trapezoid itu hasil aproksimasi itu di angka 10, hasilnya tuh 10,09922 sekian. Nah, kalau untuk multiple Simpson dia hasil aproksimasinya itu 10,0988 652. Nah, jadi nih, kalau hasil sebenarnya kan 10,09887. Nah, jadi yang paling mendekati itu jadi bakal metode Simpson. Akurasinya yang mana tadi kita tahu untuk metode Simpson sendiri itu kan akurasinya lebih tinggi daripada apa metode trapezoid. Nah, yang mana? Nah, kan sebenarnya ini bisa dibilang sama sih sebenarnya kan 10,0988865. Kalau di pembulatan ke atas kan bakal jadi 10,09887. Nah, jadi untuk metode si trapezoid dengan Simpson sendiri itu kalau misalnya kita ingin yang akurasinya lebih tinggi itu lebih bagus metode Simpson. Karena kalau di metode Simpson itu kita membagi ke partisi yang lebih rendah itu tuh daripada metode trapezoid itu hasilnya tuh bakal lebih tinggi akurasinya daripada yang metode trapezoid. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya untuk aproksimasi dengan metode Newton Cotes. Untuk penjelasan aproksimasi dengan metode Romberg itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM ujung 30 dari kelompok 5 RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode aproksimasi Romberg. Jadi yang pertama kita buat fungsi Romberg dengan beberapa parameter yaitu f sebagai fungsinya, a itu batas bawah, b batas atas, dan n itu jumlah iterasi. Selanjutnya kita inisiasi matriks R dengan membuat matriks kosong R dengan ukuran n kali n. Matriks ini tuh untuk menyimpan hasil aproksimasi integral
pada berbagai tingkat akurasi. Selanjutnya kita hitung elemen awal matriks R. Elemen pertama matriks R yaitu R1,1 yang dihitung menggunakan metode trapezoid, yaitu dengan fungsi multrap dengan menghitung integral dengan satu subinterval. Kemudian ada looping, ini untuk menghitung hasil integral untuk setiap tingkat akurasi dari baris 2 hingga baris n. Kemudian hitung aproksimasi trapezoidal, matriks I, elemen I, 1 dihitung dengan metode trapezoid menggunakan interval 2i min 1, 2 pangkat i min 1. Selanjutnya ada perulangan lagi. Looping ini itu menghitung elemen-elemen lainnya di baris ke I, matriks R, I, J. Dengan rumus sebagai berikut, 4 pangkat J min 1 sekian. Formula ini itu digunakan untuk meningkatkan akurasi integral dengan mengkombinasikan hasil trapezoid pada yang looping yang sebelumnya. Kemudian kita kembalikan matriks menggunakan return. Lalu kita ingin mendefinisikan fungsi yang akan kita integrasikan. Fungsinya itu E pangkat X. Kemudian kita panggil fungsinya, yaitu kita buat fungsi variabel bernama result underscore Romberg dengan parameternya yaitu f, batas bawah 0, batas atas 3, dan iterasi sebanyak 5. Kemudian kita hitung integralnya, lalu kita cetak menggunakan fungsi print, lalu output yang akan dihasilkan. Kemudian kita gunakan dulu fungsi bawaan dari R, yaitu integrate, dan masukkan parameternya, lalu outputnya akan berupa sebuah matriks. Baris pertama itu hasil metode trapezoid sederhana, kemudian baris kedua itu hasil trapezoid yang telah dikombinasikan dengan ekstrapolasi Richardson, kemudian baris terakhir itu hasil integral dengan akurasi tertinggi, kemudian elemen paling kanan bawah itu hasil integral yang mendekati nilai eksak, yaitu 19,08 sekian. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.